1 bulan pemakaian dan 1 kali update dengan Infinix Note 10. Kalian penasaran plus minus dan penggunaannya cocok buat siapa? Tonton terus sampai habis. Hai Smart Buyer, gue Rizky. Kali ini kita akan full review untuk Infinix Note 10 setelah pemakaian 1 bulan. Kira-kira gimana dengan performanya? Let's check this out! Satu bulan megang HP ini, dari segi desain nggak malu-maluin lah. Untuk harga di bawah 2 jutaan, karena ini varian yang 4/64 GB. Kalau yang 6/128 GB baru di atas 2 juta. Well, coba deh, kalau lihat back covernya, kalian inget HP apa? Mari kita detailing. Bagian belakangnya kayak HP entry level lainnya, masih menggunakan plastik dengan finishing glossy yang bikin mantul-mantul cahaya. Cuma bakalan gak enak banget kalau kita nggak pakai casing. Sangat magnet fingerprint. Ada pattern garis-garis tipis vertikal yang kita bisa lihat kalau ditegasin banget. Masih sama dengan body Infinix lainnya, mereka ngasih space kecil di body belakang yang lumayan kerasa kalau kita pencet-pencet. Frame kameranya sendiri terdiri dari 2 layer dengan bentuk persegi panjang. Layer teratas untuk mengakomodir 3 lensa dengan 1 flash, plus gimmick lensa keempat padahal cuma tulisan 48 megapiksel. Dan layer terbawah semacam frame dengan finishing gradasi dengan tulisan AI Ultra Camera. Cukup menambah kesan kemewahannya lah. Kalau di bagian depan seperti biasa, signature dari seri Infinix Note yaitu layar 6,95 inch yang hampir segede tablet zaman dulu. Tapi udah bertipe punch hole. Yang jadi catatan, layarnya nggak dikasih anti gores dari sananya. Kalian harus pasang sendiri. Terus gak ada perlindungan Gorilla Glass juga. Upgrade-nya yang lumayan signifikan di seri Infinix di tahun 2021 ini, bezelnya udah mulai lebih tipis dari HP yang keluaran tahun 2020. Terutama di bagian dagu. Patut diapresiasi lah. Kalau untuk sisanya masih sama dengan seri yang terdahulu. Fingerprint sensornya ada di samping, masih membawa audio jack plus SIM cardnya sudah bertipe dedicated. Kalau untuk experience kita selama sebulan ini, di sisi layar sebenarnya campur aduk. Di satu sisi, kita suka banget dengan upgrade dari yang sebelumnya, karena kita sudah dikasih layar dengan resolusi Full HD+. Good job lah. Udah nggak ada celah lagi nih buat dicengin. Layar gede kok HD+, burik lah. Tapi entah kenapa, di seri Note ini, baik yang Pro atau yang biasa, layarnya cenderung kemerahan. Impactnya kalau nonton scene yang warnanya hangat kayak lagi senja, jadi kerasa lebih gelap. Tapi ini nggak separah Infinix Note 10 Pro yang kerasa banget kemerahannya. Plus ada satu yang cukup ganggu. Entah ini terjadi massal atau cuma di HP ini aja. Kadang kita suka ngalamin ghost touch. Gak sering sih, cuma sesekali kita dapat kondisi kayak gitu. At least kalau touch delay, terutama di dalam ngegame, kita nggak ngalamin sih. Kalau untuk scrolling media standar aja, karena refresh rate-nya juga masih di 60 Hz. Tapi emang experience yang dikasih layar gede gini kalau pas lagi nonton mantap. Kalau kalian doyan nonton di HP ini, betah deh nonton di sini berlama-lama. Kalau untuk speaker masih sama seperti pendahulunya, di mana speaker setupnya sudah stereo, suaranya tetap menggelegar dengan dominasi di bass. Untuk mid dan vokalnya cukup oke, tapi treble-nya berasa agak kurang. Kalau dipakai main game, kalau misalnya terpaksa nggak bawa headset, menurut kita cukup mumpuni. Masih bisa lah kita ngedengerin step dari speakernya, karena stagingnya cukup oke. By the way, ini saran sih buat Infinix, kayaknya kalian harus mulai merhatiin volume range-nya. Looping range volume kalian cukup jauh. Jadi kalau kecil banget, kalau gede suka ngagetin. Dalam 1 bulan ini kita dapat update yang cukup major, karena nggak cuma security aja. Kalau di keterangan sih ada beberapa perbaikan bugs dan stabilitas pada user experience. Tapi jujur ghost touch ini terjadi setelah update. Ya udahlah, mudah-mudahan di update selanjutnya diperbaiki. UI-nya Infinix seperti biasa, termasuk yang paling enteng di antara UI yang lainnya. Tapi kalau soal UI experience, bukan selera kita. Yang patut kita apresiasi Infinix ini dalam soal fitur tambahannya cukup banyak loh. Yang paling berguna buat kita nanti ya, pas WiFi ini berakhir, yaitu Peak Proof.
Kalau lagi buka pesan yang sensitif, ini berguna banget loh kalau kita lagi di kendaraan umum. Terus gak mau chat kita kelihatan sama orang lain. Terus ada theft alert, ini juga berguna banget kalau kita pas lagi ngecas di tempat umum. Jadi ketika HP ini dicabut, alarmnya akan berbunyi, biar yang mau coba ambil HP ini kena mental duluan. Kalau untuk sisanya, kita belum butuh-butuh banget. Untuk kecepatan biometrik, baik fingerprint sensor maupun face unlock, responnya udah sama-sama cepat. Sedangkan untuk kemampuan penangkapan sinyal, apa ini agak kurang. Sinyal barnya kalau lagi hujan suka nggak terlalu kuat. Kalau lagi dalam keadaan normal, kuat-kuat aja. Tapi kalau nangkep wifi, udah jos banget. Wifi kita yang di lantai 1 dengan jarak 12 meter masih kejangkau lah. Seenggaknya masih bertahan di 4 bar. Untuk speednya pun lumayan mirip-mirip dengan kondisi barnya kalau lagi sinyalnya penuh. Untuk pengalaman kita dengan kameranya, dibekali triple kamera dengan resolusi 48 megapiksel, 2 megapiksel lensa depth, dan AI lens yang kita nggak tahu berapa megapikselnya. Kalau untuk kamera depannya beresolusi 16 megapiksel. Kalau kalian yang pernah pegang HP Infinix yang keluar di tahun 2020, kayak Infinix Note 8, seharusnya kalian sadar perwarnaannya sekarang lebih baik. Gak terlalu lebay di saturasi yang bikin warnanya berasa overprocessing. Cuma permasalahan di objek warna putih masih belum ada perbaikan yang signifikan. Sedangkan untuk detailnya sendiri nggak spesial, cuma di harga segini udah lumayan. Kalau autofocus dan kepresisiannya masih butuh ditingkatkan lagi. Untuk kedalaman depth sensor atau di mode portrait, secara kedalaman masih kurang dan tentunya nggak rapih di sini. Autofokusnya juga jadi lebih susah. Kalau di kondisi low light, dibandingkan dengan HP setara, secara hasil Infinix lebih terang. Detailnya juga masih ada, walau nggak kayak ambience aslinya. Dan kalau ditambahin night mode, fotonya serasa kayak dikasih flash tambahan. Bagus sih ketika kita ambil fotonya pas bener-bener minim cahaya. Kalau untuk kamera depannya masih mirip-mirip dengan seri-seri sebelumnya, cuma nggak selebay kayak dulu, dimana kita dibikin pucat. Kalau di sini lumayan natural dan nggak terlalu lebay. Detailnya juga masih dapat dan depth sensornya boleh lah, walau nggak terlalu rapi dan nggak terlalu dalam. Untuk perekaman video kamera belakangnya, udah bisa merekam di 1440p 30 fps. Hasil videonya cenderung ke arah cool, nggak stabil karena belum dilengkapi IIS. Fokusnya lumayan cepet, detailnya masih berasa kurang banget karena kita cukup ngerasain nose. 80p 30 fps Infinix Note 10. Perekaman video kamera depannya juga sama bisa merekam di 1440p 30 fps. Tapi lagi-lagi nggak ada perbedaan yang signifikan dari 1080p 30 fps-nya. Pewarnaannya pun juga agak kurang. Terus udah pasti videonya juga masih shaky. Ini 1080p 30 fps dari Infinix Note 10 yang biasa. Hasilnya kalian lihat sendiri aja ya. Pengalaman kita sebulan ini dengan performanya cukup aja sih. Secara spek HP ini mengalami peningkatan dari segi chipset dari seri terdahulunya, dimana yang sekarang menggunakan chipset MediaTek Helio G85 dengan RAM 4GB dan storage-nya 64GB. Sedangkan software dan hardware pendukungnya menggunakan XOS 7.6.0 yang berbasis Android 11. Kalau mau dibandingin dengan Infinix Hot 10s yang menggunakan chipset yang sama, pada saat kita ngegame pastinya akan lebih lancar di Infinix Hot 10s. Karena perbedaan resolusi layar berasa sih kalau di sini di Infinix Note 10 ini resolusinya di Full HD+, sedangkan di Infinix Hot 10s cuma di HD+. Pada skor Antutunya sendiri sebenarnya udah lumayan di 210 ribuan. Kalau dibuat main Genshin Impact,
kalian bisa main di settingan lowest dengan agak lancar aja, karena di banyak kesempatan kalian akan ngerasain drop kalau udah bermain cukup lama. Suhunya sendiri berkisaran di 42-43 derajatan. Kalau untuk Mobile Legends, sayangnya HP ini masih berkutat di settingan high dengan mode HFR-nya bisa diaktifkan. Feel bermainnya juga cukup enak kok, walau kita mainin HP ini dalam waktu yang cukup lama. Secara suhu kita dapat di 40 derajatan aja. Untuk CODM, efektifnya main di low high. Jangan berharap banyak main CODM dengan HP ini. Kalau main di multiplayer, kalian mungkin masih bisa berharap banyak. Tapi begitu masuk Battle Royale, hindari terlalu banyak player dalam satu frame. Untuk suhunya sendiri maintain di sekitaran 41-42 derajatan. Kalau untuk PUBG, efektifnya sih kalian main di Smooth Ultra. Mirip-mirip dengan CODM dalam kelancaran di mode tertentu. Saat di TDM mungkin masih terasa enak, tapi ketika kita main di Battle Royale, kita akan ngerasa sesekali drop di beberapa kesempatan. Kalau pengalaman kita sebulan ini dengan baterainya yang cukup besar di 5000 mAh cukup memuaskan lah. Kepala chargernya pun sudah menggunakan 18 watt yang cukup cepat dalam mengisi daya. Dari 1-100% dalam keadaan hidup kita cuma butuh waktu 2 jam paling lama. Untuk dipakai seharian udah bisa tanpa harus ngecas dengan pemakaian semi-semi ngegame. Sebagai gambaran, kita coba nonton Netflix selama 1 jam dengan brightness dan volume yang kita fullkan. Baterainya berkurang 9%. Kalau untuk ngegame, kita main tanpa headset dan brightness di 81%. Untuk PUBG Mobile, dengan settingan Smooth Ultra, kita main selama 35 menitan, baterainya berkurang 9%. Genshin Impact selama 45 menit dengan settingan lowest, baterainya berkurang 13%. Kalau CODM selama 45 menit, baterainya berkurang 10%. Dan Mobile Legends dengan settingan high, kita main selama 1 jam, baterainya berkurang 15%. Kalau scrolling TikTok selama 1 jam, baterainya berkurang 7%. Nah, masuk kesimpulannya nih menurut kita, kalau kalian gak ngutamain ngegame dan lebih prefer untuk multimediaan, handphone ini cocok lah masuk wishlist kalian. Untuk harga di kisaran di bawah 2 juta sampai 2 jutaan kecil, kalian udah dapat layar Full HD Plus. Dan ini kabar gembira buat kita. Jadi nggak cuma Redmi aja yang bisa kasih penawaran tersebut. Apalagi dikasihnya punch hole, bukan water drop. Secara desain pun nggak bisa dibilang malu-maluin. Speakernya didesain untuk kebutuhan multimedia. Untuk di bagian kamera, ini selera sih. Di harga segini kita nggak pernah berharap spektakuler buat hasil kameranya. Yang jadi catatan pertama di sektor performa. Walau masih bisa diajak ke game, tapi jangan berharap lebih ya. Soalnya resolusi yang Full HD Plus itu lumayan membebani performanya. Kedua di layarnya, yang kita suka ngalamin ghost touch. Sama speaker volume range-nya yang butuh diperluas lagi. Tugas kita cuma nge-review dan lagi-lagi keputusan di tangan kalian. Thank you for watching. Sebelum pamit, ingat, research before you buy and be smart buyer. See ya!